Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radana Muhammad dari kelas 2D4 ITB. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua kritik data from user. Pertama ada membuat form. Nah ini ya. Cara utama untuk membuat form dalam ini adalah menggunakan widget active form. Di banyak kasus, form yang ditampilkan ke pengguna mempunyai relasi dengan model yang terhubung dengan tabel di database berbasisnya YDB Active Record ya, biasanya di model yang berdiri sendiri. Ada juga yang model yang berdiri sendiri sama berbasis di Y base model, seperti model untuk login form nanti akan dijelaskan. Semua yang berada di active form double titik 2 bikin dan active form double 2 titik n pada kode PHP akan dilakukan dalam tag HTML form di file HTML yang di generate. Nah, untuk membuat elemen pada form dan juga label dan validasi JavaScript-nya dapat dilakukan dengan memanggil metode active form field seperti itu. Nah, kalau yang kode PHP yang menggunakan active form field akan menghasilkan file HTML yang berisi elemen, form, label, input, dan tag lainnya sesuai template yang digunakan oleh user. Atribut name pada elemen input akan di-generate secara otomatis dengan pola nama modelnya, nama atribut. Nah, misal di sini login form, di sini pakai username. Yang kedua ini kodenya ya. Nanti akan kita coba validasi input. Aturan dasar untuk melakukan validasi input itu selalu kan validasi kembali, jangan langsung percaya input dari pengguna. Input dari pengguna yang dimasukkan dengan model dapat divalidasi dengan memanggil metode Y-base model validate di sini seperti ini. Ini kalau misal berhasil akan input are valid akan divalidasi. Apabila failed, model error. Jika memungkinkan server, validasi ini dilakukan di sisi klien menggunakan JavaScript seperti ini. Jadi biar si bagian klien di bagian user itu yang akan memvalidasinya. Selanjutnya ada rules. Untuk membuat metode Y-base model validate dapat bekerja, kita perlu mendeklarasikan rule untuk setiap atribut yang akan divalidasi. Rule untuk validasi dapat dibuat dengan override metode Y-base model double titik 2 rules. Metode ini harus mengembalikan nilai dalam bentuk array dari rule yang telah dibuat tadi. Nah, setiap rule ini minimal memiliki atribut di mana rule tersebut diberlakukan dan tipe dari validator, misal require, email, string, dan lainnya. Setiap rule dapat digunakan untuk mengatur satu atau beberapa atribut sekaligus. Nah, seperti ini contohnya di sini. Ini rule-nya. Exit 50 karakter, dan jadi nggak boleh lebih dari 50. City string maksimal 50. Nah, ini untuk error message apabila validasinya salah. Hampir semua tipe validator memiliki pesan error masing-masing. Nah, untuk mengcustom atau mengubah pesan error dapat dilakukan dengan menggunakan property message ketika mendeklarasikan sebuah rule. Beberapa validator mendukung properti tambahan yang dapat digunakan untuk menampilkan pesan error yang detail di sini.
Nah, di sini custom error if apabila field name-nya itu empty, name required. Nah, ini misalnya Anda harus mengisi nama, jadi nama itu harus diisi. Nah, kalau di sini yang bisa lebih detail, background integer minimal 5, maksimal 10. Nah, kalau misal terlalu besar nanti message-nya nanti ada keluar yaitu nilai terlalu besar. Nah, ini kalau validasi untuk kondisional. Nah, di sini validasi juga dapat dilakukan apabila hanya jika kondisi tertentu atau kondisional. Hal tersebut Hal di atas tersebut dapat dilakukan dengan cara mengisi properti when dengan fungsi yang berisi kondisi yang diinginkan. Bila kita menginginkan validasi juga dilakukan di sisi klien, gunakan properti when client yang berisi string yang merepresentasikan fungsi JavaScript. Fungsi JavaScript ini harus mengembalikan nilai apakah akan melakukan validasi lagi atau tidak. Contohnya ada di sini. Nah, ini when function model return model country USA enable client validation false. Nah, ini apabila dilakukan di sisi kliennya. Ini sebenarnya sama, cuman kalau di sini ini tidak ada, di sini tidak ada di sisi kliennya. Ini harus divalidasi lagi di sisi klien seperti itu. Selanjutnya ada data filtering. Ada banyak kasus masukan dari user harus difilter terlebih dahulu. Itu entah salah ketik atau tidak sesuai dengan input, ya harus difilter dulu. Oke, contoh di sini menghapus spasi kosong sebelum dan sesudah nama user dan mengganti atribut yang kosong tidak diisi dengan nilai tertentu. File design rule juga dapat digunakan untuk mengatasi hal ini. Jadi hampir mirip ya, data filtering sama file design rule. Di sini mana ini? Nah ini. Nah, di sini apabila kita ingin mengaplikasikan file upload. Mengaplikasikan upload file. Pembuat form yang bisa menerima file upload, ikuti langkah-langkah berikut. Membuat atau mengubah model agar dapat menangani file upload. Yang kedua, mengubah view yang akan menerima file upload. Dan yang ketiga, mengubah controller yang akan menghubungkan view dengan model. Itu harus diganti terlebih dahulu. Nah, ini caranya. Yang pertama, tambahkan library class di web uploaded file. Yang kedua, tambahkan sebuah variabel atribut baru untuk menerima file pada model, misal file $file1 seperti ini. Tambahkan rule yang menyatakan bahwa atribut $file di atas adalah sebuah file. Anda juga dapat menambahkan validasi untuk menentukan bahwa hanya yang dapat diupload hanya dengan ekstensi JPG GIF. Jadi ini opsional ya, misal .pdf untuk file yang file PDF atau enggak JPG atau PNG. Itu misal file foto atau GIF yang bisa bergerak. Selanjutnya ada MP4, MKV dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kayak filter, hampir mirip filtering. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini di bagian view-nya.
Second, untuk menambahkan parameter option and type di platform data pada active form begin agar file upload dapat dilakukan. File input akan membuat form input yang akan menerima file seperti ini. Untuk mengaktifkan agar upload file dapat dilakukan. Nah, ini di sini untuk bisa menerima input file tadi, button submit button. Nah, ini buttonnya di sini. PHP active form N ini selesai. Nah, ini untuk controllernya. Controller bertugas untuk menghubungkan antara view dengan model menggunakan kelas web uploaded file. File akan disimpan di server ketika metode save as dipanggil. Nah, ini seperti ini. Class save controller, extend controller. Seperti ini. Validate model save as upload model di uploaded file. Nah, ini untuk melihat file yang sudah diupload tadi. Nah, apabila itu tadi kan tentang yang single file saja, jadi harus satu, jadi cuma satu. Apabila kita upload misal di sini 5, ya kita hampir mirip, kita ganti, kita membuat form untuk beberapa file bersamaan. Anda perlu melakukan beberapa perubahan pada model, tambahkan properti max files 5 apabila kita ingin maksimal 5 file yang diupload. Jadi ini opsional, bisa 10, entah bisa mau 100 kalau mau banyak. Nah, di view ini ubah nama atribut dari model menjadi bentuk array. File 1 jadi file 1, maka properti multiple true pada metode file input. Nah, ini di controllernya ganti metode get instance jadi get instances karena bentuk jamak. Gunakan for each untuk menyimpan semua file. Nah, ini contohnya. Nah, di sini bisa dilihat get instance karena bentuk jamak. Nah, ini untuk menyimpan semua filenya di sini. Nah, di sini max filenya 5 karena misal kita ingin menyimpan 5 file. Multiple true ini biar dia mau nyimpan beberapa file share sekaligus.